Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal HOTS tentang TWK dengan materi hak dan kewajiban warga negara yang akan dikaitkan dengan pengamalan Pancasila. Jadi ini soal belum pernah dipost dimanapun karena ini adalah hasil rumusan saya dan teman-teman saya. Jadi rugi kalau kalian tidak menyimak soal-soal HOTS berikut ini. Langsung saja, ini dia soal yang pertama. Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor antara lain kecuali. Jadi pada soal ini itu menyatakan ada 4 faktor yang termasuk keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum dan 1 diantaranya bukan. Jadi kalau berbicara soal yang ada kata kecuali itu terkadang membuat kita terkecoh. Ya, jadi langsung aja. Jadi misalnya ini ada kecuali, berarti dari 5 opsi ini ada 4 yang termasuk faktornya dan 1 yang bukan. Yang pertama itu adalah hukumnya. Di dalam berkemanusiaan kan, berperilaku kan harus ada hukum. Jadi segala tindakan yang kita kerjakan, yang masyarakat kerjakan itu harus didasari dengan hukum supaya proses keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum dapat berlangsung dengan baik. Yang kedua adalah faktor alam. Apakah ada hubungan antara faktor alam dengan penegakan hukum dan proses perlindungan? Saya rasa enggak ya, tapi kita simpan dulu aja. Bagian C itu adalah penegak hukum. Yang dimaksud dengan penegak hukum itu adalah kepolisian, TNI, lembaga-lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Itu adalah penegak hukum. Mereka yang menegakkan hukum di saat ada penyimpangan terhadap tingkah laku manusia. Bagian D itu adalah masyarakat. Masyarakat di dalam melaksanakan tindakan, melaksanakan kehidupan sehari-hari harus didasarkan dengan hukum. Jadi proses keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum itu tergantung dari masyarakat. Jadi kalau masyarakat taat dengan hukum, maka prosesnya akan berjalan dengan baik. Sedangkan bagian E itu adalah sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum kebudayaan. Jadi yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas itu semacam ada pengadilan. Jadi pengadilan itu yang akan mengeksekusi suatu tindakan untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban sehingga keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum dapat berlangsung dengan baik. Jadi intinya 4 opsi itu adalah, jadi 4 yang termasuk faktornya itu adalah bagian A, bagian C, bagian D, dan E. Yang tidak termasuk itu adalah faktor alam. Jadi ini beda sekali ya, faktor alam dengan penegakan hukum yang manusia tetapkan. Jadi itu beda, bukan termasuk. Jadi sudah pas ya. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah opsi B. Kita lanjut soal berikutnya. Jurnal Data BNN 2014 menyebutkan total kematian akibat narkoba diprediksi meningkat karena persentase jumlah penyalahgunaan narkoba bertambah. Di sisi lain, saat ini ada sekitar 60 terpidana kasus narkoba yang telah diputuskan untuk dihukum mati dan menanti waktu eksekusi. Sementara itu, tahap pertama eksekusi kasus narkoba dilakukan pada 18 Januari 2015 terhadap 5 terpidana yakni Ang Kiem Sui asal Belanda, Namawana Denis warga Malawi, Marco dari Brazil, Daniel Enemou warga Nigeria, dan Rani Andriani perempuan asal Cianjur. Jadi nama-nama itu yang disebutkan adalah bandar narkoba dan mereka akan dihukum mati ya. Tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah terhadap bandar narkoba termasuk pengamalan sila ke. Ini aparat pemerintah dengan bandar narkoba ya. Bandar narkoba itu semacam suatu individu atau organisasi yang memasukkan sebuah obat-obatan ke negara Indonesia lalu dijual ke masyarakat, apalagi ke generasi-generasi muda. Dan ini obat-obat sangat-sangat
dilarang di dalam sebuah negara. Jadi aparat pemerintah ini melakukan eksekusi terhadap bandar narkoba sebagai tindakan mereka untuk melindungi negara, ya kan? Jadi eksekusi yang mereka lakukan itu juga sesuai dengan koridor hukum. Jadi daripada tidak memberikan efek jera pada bandar narkoba, ya, mending kita lindungi generasi muda kita dengan menstop obat-obat terlarang beredar di Indonesia. Ya, salah satu cara aparat pemerintah memberikan efek jera untuk para bandar narkoba yang belum tertangkap adalah dengan memberikan hukuman mati bagi yang mereka sudah ditangkap, supaya mereka yang belum tertangkap berhenti melakukan pengedaran narkoba. Jadi aparat pemerintah ini melakukan tindakan untuk melindungi negara. Jadi ini sangat sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia, yaitu cinta kepada tanah air dan melindungi negara. Ya. Sudah paham ya? Kita lanjut soal berikutnya. Yang bukan merupakan ideologi tertutup adalah, jadi saya kasih tahu dulu bahwa ideologi tertutup itu adalah ideologi yang menyimpang. Artinya ideologi tertutup itu adalah ideologi yang hanya sebagian kelompok memiliki itu untuk mendapatkan keuntungan untuk diri mereka sendiri, tetapi mengaitkan tentang sebuah negara. Artinya ada kepentingan tersendiri bagi kelompok tersebut untuk menguasai negara. Jadi kalau mereka sudah menguasai negara, mereka akan mengatur segalanya. Jadi segala sesuatu yang mereka inginkan, meskipun tidak sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara, itu tetap akan dilaksanakan. Jadi ini ideologi tertutup adalah ideologi yang sangat menyimpang. Di dalam soal ini dikatakan bahwa yang bukan merupakan ideologi tertutup adalah, jadi ada 4 diantaranya yang termasuk ideologi tertutup. Jadi 1 diantaranya bukan ideologi tertutup. Ayo kita baca soalnya. Bagian A merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, serta cita-cita sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat. Apakah ini termasuk? Kita simpan dulu. Bagian B, jika kelompok tersebut berhasil menguasai negara, ideologinya itu akan dipaksakan kepada masyarakat. Ini yang saya bilang tadi, bahwa ideologi tertutup itu adalah ideologi yang dibuat oleh beberapa kelompok. Apabila dia sudah menguasai suatu negara, maka ideologinya itu akan dipaksakan oleh masyarakat. Jadi ini termasuk sebagai ideologi tertutup. Oke, kita simpan dulu. Bagian C, bersifat totaliter, artinya mencakup dan mengurusi semua bidang kehidupan. Jadi segala apapun tentang kehidupan pribadi pun dia akan bertindak, dia pun akan menguasai itu. Jadi ideologi ini jadi bersifat totaliter ini termasuk tidak manusiawi, karena biar masalah pribadi pun dia urusi. Jadi ini juga termasuk sebagai ideologi tertutup. Berarti B dan C adalah ideologi tertutup. Sekarang bagian D. Pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan. Hak asasi tidak dihormati. Ini adalah hak asasi tidak dihormati, sedangkan kalau ideologi yang baik itu hak asasi harus dihormati, ya kan? Dan pluralisme juga itu diadakan, ya kan? Untuk menyeimbangkan. Jadi bagian D itu masih termasuk ideologi tertutup yang menyimpang. Jadi B, C, dan D adalah ideologi tertutup. Bagian E, menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total dan kesediaan untuk berkorban bagi ideologi tersebut. Jadi kesetiaan total dan kesediaan untuk berkorban, saya rasa ini tidak apa ya, tidak sesuai dengan ideologi yang ada di Indonesia kita. Jadi bagian E ini masih termasuk sebagai ideologi tertutup. Ya, masa kita harus disuruh untuk setia dengan segala hal tentang ideologi? Tidak kan? Kalau ideologi itu menyimpang, masa kita harus mau mengikuti? Tidak kan? Berarti B, C, D, E itu adalah termasuk ideologi tertutup. Sekarang kita kembali pada opsi A. Merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Sedangkan kita ketahui ideologi yang ada di Indonesia ini, di masyarakat itu adalah ideologi yang memberikan kesetaraan bagi seluruh warga Indonesia, seluruh warga, seluruh manusia, ya kan? Jadi ini bukan merupakan
Jadi yang bagian A itu adalah ideologi yang ditetapkan di Indonesia, sedangkan ideologi yang tertutup itu tidak pernah ditetapkan. Jadi termasuk ideologi yang menyimpang. Salah satunya adalah ideologi komunis. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah opsi A, karena harusnya di situ adalah bukan merupakan cita-cita yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan bagian A itu adalah merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, ya kan? Jadi sudah benar ya. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah opsi A. Kita lanjut soal berikutnya. Ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakkan. Artinya dapat diubah-ubah. Yang bukan merupakan ciri-ciri ideologi terbuka adalah berarti ada 4 di antara 5 opsi ini yang termasuk ideologi terbuka, dan 1 di antaranya bukan ideologi terbuka. Otomatis dia adalah ideologi yang tertutup atau ideologi yang menyimpang. Sekarang kita perhatikan bagian A, merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat dan bukan keyakinan ideologi sekelompok orang. Dari bagian terakhir itu adalah bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, berarti bukan. Berarti bukan itu berarti bagus kan? Berarti ini termasuk ideologi yang terbuka, dan maksudnya ini bukanlah sebuah ideologi yang tertutup. Oke? Bagian B, tidak diciptakan oleh negara tetapi ditemukan dalam masyarakat, milik seluruh rakyat dan bisa digali serta ditemukan dalam kehidupan mereka. Jadi ini adalah milik seluruh warga, ya kan? Tetapi dan ditemukan di dalam masyarakat dan bisa digali serta ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Jadi ini termasuk ideologi yang terbuka, ya kan? Karena milik seluruh rakyat, ya kan? Sekarang bagian C, isinya tidak langsung operasional sehingga setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi kekinian mereka. Sekarang pun itu terjadi, ya kan? Beberapa mahasiswa dan generasi-generasi muda itu mereka berusaha mengimplementasikan tentang undang-undang yang selalu ditetapkan oleh pemerintah. Jika tidak sesuai, mereka akan menolak. Bahkan pemerintah pun juga akan selalu mengeluarkan undang-undang yang sesuai dengan generasi yang sekarang. Sekarang kita pun merasakan itu, ya kan? Berarti bagian C itu termasuk. Bagian D, isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tetapi tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, mutlak, dan total. Sekarang perhatikan, di sini ada tuntutan-tuntutan konkret. Jadi kita dipaksa, jadi ideologi itu memaksa kita melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, yang tidak sesuai dengan koridor hak dan kewajiban warga negara. Jadi bagian D ini kita simpan dulu, sedangkan bagian D itu menghargai pluralisme. Ya, ini bagus ya, sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang, budaya, dan agama. Jadi bagian E itu termasuk ideologi yang terbuka. Jadi dari kelima opsi ini, 1 di antaranya yang bukan termasuk ideologi terbuka, tetapi dia adalah ideologi tertutup, adalah bagian D. Isi ideologinya tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tetapi di situ ada tuntutan konkret dan operasional yang keras, mutlak, dan total. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Yang bukan merupakan jati diri Pancasila adalah, jadi soal ini menyatakan bahwa yang bukan jati diri Pancasila berarti 4 diantaranya adalah jati diri Pancasila. Sekarang kita baca dulu bagian A. Pancasila memenuhi semua persyaratan sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka, kita memang menerima kan ideologi terbuka karena ini sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara. Meskipun begitu, harus diakui bahwa Pancasila pernah dijadikan sebagai ideologi tertutup pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Ini benar. Ya, berarti ini termasuk sebagai jati diri Pancasila. Bagian B, Pancasila adalah sumber nilai. Pancasila merupakan acuan utama bagi pembentukan hukum nasional, kegiatan penyelenggaraan negara, partisipasi warga negara, dan pergaulan antar warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ini termasuk ya Pancasila sebagai sumber nilai. Bagian C, pembangunan adalah usaha bangsa untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup masyarakat sehingga menjadi lebih baik. Jadi pembangunan merupakan jati diri Pancasila untuk terus berkembang di dalam masyarakat. Bagian D, Pancasila tidak akan berkembang kalau segenap komponen masyarakat bersikap proaktif. Jadi ini tidak sesuai ya.
Jadi masa kita Pancasila disuruh tidak bersifat proaktif, karena harusnya kan kita bersifat proaktif dan tidak melakukan penafsiran ulang terhadap Pancasila dalam suasana dialog kritis konstruktif. Sedangkan jati diri Pancasila itu salah satunya adalah selalu melakukan penafsiran terhadap Pancasila sesuai dengan generasi dan keadaan saat ini. Misalnya generasi 20 tahun ke depan, maka mereka tetap harus menafsirkan Pancasila sesuai dengan generasi mereka di dalam suasana dialog konstruktif seperti yang selalu terjadi saat ini antara mahasiswa dan juga pakar-pakar hukum serta badan-badan pemerintah di salah satu televisi, misalnya ILC ya, yang paling terkenal. Sekarang bagian E, pembangunan di Indonesia tidak boleh bersifat pragmatis dalam arti hanya mementingkan tindakan nyata dan menafikan pertimbangan etis. Jadi ini sesuai ya dengan jati diri Pancasila karena melarang, ya kan? Jadi dari 5 opsi ini yang tidak termasuk itu adalah bagian D, karena kita harusnya terus melakukan penafsiran ulang terhadap Pancasila dan selalu bersikap proaktif. Jadi itulah tadi 5 soal HOTS yang terkait dengan hak dan kewajiban warga negara dan juga tentang jati diri Pancasila yang saya kaitkan dengan pengamalan Pancasila. Jadi meskipun sebenarnya soal ini jarang sekali muncul pada tes CPNS nanti, tapi setidaknya kalian memahami dalam mendeteksi soal, dalam memahami soal, termasuk tadi ada beberapa soal yang ada kata kecuali. Karena biasanya kalau ada kata kecuali itu membuat kita bingung maksudnya apa ya. Kita tadi baca yang ini tapi maksudnya beda karena ada kata kecuali. Jadi inti dari kalian mempelajari soal-soal yang semacam ini, kalian hanya memahami tentang menganalisis soal ya, tentang pemahaman kalian dalam mendeteksi yang mana soal yang salah dan mana yang soal yang benar. Jadi itu aja intinya. Meskipun kita berharap ini soal bisa muncul pada tes CPNS nanti. Amin ya robbal alamin. Saya harapkan kalian terus banyak membaca, terus banyak latihan lagi dalam menjawab beberapa soal dalam sehari, karena itu akan membantu kalian dalam menjawab soal dengan cepat. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Anda sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.